Kenapa di dunia ini ada yang pakai rem cakram, ada yang pakai rem tromol? Kenapa sih? Kenapa nggak cakram aja? Kan lebih keren, lebih pakem. Kenapa? Ayo kita cari jawabannya. Nah, jadi rem cakram dan tromol itu ada plus minusnya. Semua ada keunggulannya, semua ada kelemahannya juga. Itu kenapa rem tromol yang lebih dulu ada dari rem cakram itu tidak ditinggalin, tidak dimusnahkan penggunaannya. Oke, kita bahas lebih rinci ya. Rem tromol itu dia bentuknya kayak drum. Jadi dia ada rumahnya, rumah rem tromolnya, yang dimana kampasnya ada di dalam. Rem tromol ini memiliki keunggulan suhu pengereman yang tidak gampang panas dibandingkan rem dengan disc brake. Dia nggak gampang panas, alhasil dia tidak riskan ngeblong, minim ngeblong. Yang kita tahu, pengereman itu ada suhu idealnya, suhu optimalnya untuk bekerja ya. Terlalu dingin juga jadi nggak pakem, terlalu panas juga bisa bikin ngeblong remnya. Baik dari disnya, baik dari minyak remnya, kalau terlalu panas, rem bakal jadi ngeblong. Makanya kenapa harus pakai minyak rem yang bagus, kalau bisa upgrade. Dis juga jangan pakai yang abal-abal, kalau pakai yang abal-abal cepat panas, cepat ngeblong. Nah, rem tromol ini kinerjanya lebih balance, nggak terlalu cepat dingin dan nggak terlalu cepat panas, yang dimana ketika rem terlalu panas kan bisa bikin ngeblong ya. Jadi rem tromol ini nggak riskan ngeblong. Makanya kenapa rem tromol masih digunakan pada mobil-mobil besar. Kayak mobil Fortuner yang rem belakangnya tetap pakai tromol. Terus mobil-mobil bis tahu gue pakai tromol ya. Dan mobil-mobil truk itu tromol semua depan belakang. Kenapa? Kalau pakai dis pasti remnya jadi overheat dan udah pasti bakal cepat ngeblong untuk kendaraan seberat kayak bis atau truk ya. Bis dan truk pakai rem tromol aja masih bisa ngeblong loh, gimana pakai disc brake. Nah, memang minusnya di rem tromol itu dia tidak sepakem rem disc brake dan cepat kotor, cepat bunyi-bunyi karena bentuknya kayak drum ya. Jadi kalau udah kotor, sisaan-sisaan gesekan kampas itu dia gesek ampasnya tuh nggak bisa keluar langsung kayak rem disc brake, jadi ngumpul di drumnya. Jadi rem tromol tuh riskan bunyi ya, makanya sering kan rem tromol bunyi nyit gitu. Dan kalau untuk disc brake memang dia lebih pakem, cuman dia lebih gampang panas ya, dimana kalau bebannya terlalu tinggi, beban kendaraannya terlalu berat dan pengeremannya sudah terlalu ekstra, itu bakal bisa bikin rem kepanasan dan jadi ngeblong. Memang sih lebih pakem. Makanya kenapa di balap digunakan rem berbahan karbon disnya. Karena supaya ya nggak ngeblong, kan balap bisa lari 300 km per jam ya kayak MotoGP gitu. 300 km per jam pasti kerja rem jadi ekstra. Makanya remnya digunakan dengan bahan karbon. Nah, bahan karbon ini juga ada minusnya juga. Bahan karbon karena menyerap terlalu dingin, maka kalau remnya nggak panas, ya remnya juga jadi ngeblong. Karena rem terlalu dingin juga pasti jadi ngeblong. Makanya kalian pernah ngerasain mungkin kalau habis hujan, terus rem disc brake-nya basah dan terlalu dingin, pasti rem jadi nggak pakem kan. Begitu pula yang ada di disc brake berbahan karbon, dia harus dipanasin dulu supaya remnya itu gigit. Makanya sering kan ngeliat di MotoGP atau di F1, rem dimain-mainin supaya kinerjanya berada di suhu optimal, nggak terlalu dingin dan nggak terlalu panas. Jadi itu plus minus dari rem, disc brake, dan tromol. Kalau tromol, kinerjanya lebih maksimal, nggak riskan ngeblong, tapi minusnya dia kalau kotor jadi cepat bunyi dan nggak sepakem disc brake. Kalau disc brake lebih pakem daripada tromol, lebih gigit, nggak cepat kotor juga, tapi minusnya bisa overheat dan gampang panas kalau bebannya berlebih, sehingga bisa menimbulkan ngeblong. Makanya kalau
motor atau mobil yang rem depannya disc brake dan rem belakangnya tromol itu udah paling aman ya. Karena gue pernah ngalamin naik Vario 125 off di Dieng pas turunan, padahal mainin remnya udah gue kocok, motornya ngeblong. Emang riskan banget ya bawa Matic di pegunungan. Satu, nggak ada engine brake-nya. Dua, rem disc brake-nya juga masih kecil, master remnya juga masih kecil. Tiga, bebannya berlebih. Jadi ketika turunan, gue pernah ngalamin pakai Vario, remnya ngeblong. Untungnya, Vario 125 volt, rem belakangnya masih tromol, jadi masih bisa terselamatkan. Kalau NMAX yang depan belakang disc brake, wah itu udah wassalam. Udah kita, kalau kata TikTok, ya Allah aku pasrahkan kepadamu, ya kayak gitu ya. Jadi menurut gua kalau lo punya Matic juga yang rem depan belakangnya disc brake, buruan deh upgrade remnya. Kayak dari master remnya, selangnya, minyak rem yang penting. Karena kalau minyak remnya lebih bagus dan DOT-nya lebih tinggi, itu biasanya titik didih si minyaknya lebih tinggi. Karena kalau titik didihnya rendah, kayak minyak rem yang murahan, itu nanti misalkan di suhu 75 derajat, misalkan udah mendidih, ya bisa ngeblong. Nah kalau minyak remnya yang lebih bagus kan, biasanya di 150 derajat, itu baru mendidih. Nah jadi lebih tahan panas dan gak riskan ngeblong. Oke, jadi sampai di sini dulu perbedaan antara rem disc brake dan tromol. Kalau ada pertanyaan, atau ada yang belum paham, bisa komen. Jangan lupa subscribe dan ditunggu video-video selanjutnya.